Pernah nggak sih kalian merasa bingung pas ngadepin seorang Scorpio? Atau mungkin kalian sendiri itu Scorpio dan ngerasa orang-orang tuh sering banget salah paham sama kalian. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngupas tuntas zodiak yang katanya paling intens ini. Kita bakal cari tahu apa sih yang sebenarnya bikin kepribadian mereka begitu kompleks dan misterius buat orang awam. Kita mulai dari satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Kenapa ya tipe kepribadian yang satu ini hampir selalu dicap mengintimidasi, penuh rahasia, atau bahkan bahaya? Reputasi ini jelas gak muncul tiba-tiba loh. Ada alasan historis dan psikologis di balik tembok pertahanan mereka yang super tebal itu. Dan hari ini kita bakal bongkar semuanya. Oke, biar runut, ini dia agenda bahasan kita. Kita bakal mulai dari mitos kuno dan bintang kalajengkingnya, ngebongkar karakter asli mereka, ngebandingin bedanya Scorpio Oktober dan November, masuk ke dinamika cinta, ngelihat fakta selebriti di dunia nyata, sampai akhirnya ngebahas proyeksi masa depan mereka di tahun 2026 nanti. Langsung aja kita masuk ke asal-usul kosmiknya. Kenapa sih zodiak ini selalu lekat dengan lambang cangkang kalajengking yang keras? Coba kita tarik mundur ke mitologi Yunani kuno. Ceritanya cukup epik nih. Dewi Bumi, Gaia, ngirim kalajengking raksasa buat ngalahin seorang pemburu yang super sombong bernama Orion. Makanya, mereka berdua ditaruh berhadapan di langit selamanya sebagai pengingat supaya manusia nggak arogan. Mitos ini sebenarnya dengan brilian nunjukin sifat dasar Scorpio. Mereka itu pada dasarnya pelindung yang tangguh, tapi bisa sangat mematikan kalau diusik. Dan yang lebih menarik lagi nih, kalau kita lihat konstelasi Scorpius, tepat di bagian jantungnya ada sebuah bintang raksasa merah berdenyut yang namanya Antares. Antares ini secara harfiah berarti anti-Mars, karena warna merahnya yang seakan menantang planet perang tersebut. Jadi dari bintangnya aja kita udah bisa kebayangkan dari mana asal-usul energi intens, berani, dan kompetitif dari seorang Scorpio. Keren banget kan? Sekarang, mari kita beralih ke karakter aslinya. Kita bakal hancurkan cangkang luar yang keras tadi dan lihat apa yang sebenarnya bikin mereka bertingkah kayak gitu. Buat orang awam, penting banget nih untuk tahu sisi positif mereka. Scorpio itu benar-benar pejuang sejati. Mereka luar biasa berani, fokus banget ngejar ambisi dan punya kemauan yang pantang menyerah. Tapi yang paling juara, kesetiaan. Kalau mereka udah percaya sama kalian, mereka bakal jadi orang paling loyal dan blak-blakan. Nggak ada tuh yang namanya basa-basi atau bermanis-manis palsu. Tapi, layaknya elemen air yang intens, pasti ada sisi bayangannya dong. Kualitas yang bikin mereka setia banget itu bisa dengan cepat berubah jadi cemburu buta kalau nggak dikelola. Mereka ini bisa jadi sangat tertutup, keras kepala, dan punya kebutuhan alami untuk selalu pegang kendali supaya merasa aman. Dan satu hal yang pasti, jangan pernah coba-coba mengkhianati mereka, karena mereka bakal gampang banget meledak. Intinya begini, eksterior mereka yang kelihatan mengintimidasi itu sebenarnya cuma perisai psikologis. Di balik wajah yang dingin dan penuh rahasia, ada inti yang luar biasa emosional dan sensitif. Mereka pasang tampang garang semata-mata buat ngelindungin hati mereka sendiri, biar nggak gampang terluka atau tertipu sama kerasnya dunia luar. Terus kalian tahu nggak sih kalau kepribadian Scorpio itu bisa lumayan beda tergantung dari bulan apa mereka lahir? Ada dua variasi unik yang patut kita bahas. Scorpio Oktober itu ibaratnya versi yang lebih ngegas. Mereka sangat intuitif, emosional, dan jiwa kompetitifnya tuh tinggi banget. Bahkan kadang bisa tanpa ampun kalau udah mau menang. Nah, beda cerita sama Scorpio kelahiran November. Mereka ini cenderung lebih spiritual, sangat sensitif, dan gampang banget ngebaca emosi orang lain. Tapi ya gitu, mereka juga lebih rentan sama yang namanya perubahan suasana hati atau mood swing. Biarpun kelihatannya beda, tapi karena dua-duanya sama-sama punya elemen air, cara mereka memproses dunia itu ya lewat perasaan yang mendalam. Mereka berdua ini sama-sama sangat jeli. Mereka suka ngamatin semuanya dalam diam, penuh perhitungan, dan gak pernah asal bertindak. Pokoknya, apa yang kalian lihat dari luar, itu belum seberapa dibanding apa yang ada di pikiran mereka. Lanjut ya, gimana jadinya kalau kedalaman emosi yang intens ini dibawa ke urusan cinta dan persahabatan? Mari kita pecahkan kode romansanya. Kalau kalian mau deketin atau bangun hubungan sama seorang Scorpio, ada beberapa aturan main yang gak bisa ditawar. Pertama dan paling penting, kejujuran mutlak. Serius, jangan pernah sekalipun berbohong sama mereka. Kalian juga harus bisa dukung ambisi mereka, kasih ruang pribadi yang sangat mereka butuhkan, dan kalau ego mereka lagi tinggi, coba hadapi dengan logika yang lembut, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Terus, zodiak apa sih yang paling cocok sama mereka?
Secara alami, mereka paling klop sama zodiak berelemen tanah atau sesama air. Taurus dan Capricorn misalnya, ngasih fondasi logis dan rasa aman yang dicari-cari banget sama Scorpio. Di sisi lain, ada Cancer dan Pisces yang sama-sama elemen air. Dua zodiak ini bisa ngasih ketulusan dan empati hangat yang benar-benar nyambung sama emosi terdalam Scorpio tanpa bikin mereka merasa diintimidasi. Nah, biar makin kebayang nih, coba kita lihat gimana sifat-sifat tadi muncul di dunia nyata lewat budaya pop dan para selebritinya. Ada kutipan menarik nih dari musisi Za. Dia pernah bilang, "Saya dulu sangat termotivasi oleh balas dendam, tapi itu cuma karena saya seorang Scorpio." Belak-belakan banget kan? Alih-alih menghindar, dia malah pakai stereotip balas dendam yang udah melekat itu sebagai bahan bakar buat karya-karyanya. Aktor Penn Badley juga nggak kalah lucu pas nanggepin soal karakter fiktif yang dia peranin, si Joe Goldberg. Dia nyeletuk, dia itu Scorpio. Charles Manson juga Scorpio. Dia ngebawa stereotip gelap zodiak ini jadi bahan candaan, seolah bersandar pada reputasi berbahaya mereka yang udah sangat populer di masyarakat. Tapi tunggu dulu, balas dendam itu nggak melulu harus destruktif loh. Aktris Emma Stone punya cara yang jauh lebih elegan. Kata dia, balas dendam saya selalu dalam diam. Kalahkan mereka dengan kebaikan. Ini bukti nyata kalau kekuatan intens Scorpio bisa disalurkan ke hal yang sangat positif. Mengambil kendali secara diam-diam hanya dengan bersikap baik. Keren banget kan perubahannya? Terakhir, mari kita intip sedikit ke masa depan. Apa sih yang disiapin tahun 2026 nanti buat teman-teman kita yang penuh misteri ini? Wah, kalau dari bocoran ramalannya, tahun 2026 bakal jadi tahun yang menjanjikan banget buat mereka. Bakal ada prospek kemajuan karir yang pesat, mungkin banget ada tawaran pekerjaan baru. Tapi, di pertengahan tahun sekitar bulan Juni, mereka harus ekstra strategis soal keuangan. Dan urusan cinta, alam semesta bakal dorong mereka buat nurunin sedikit perisainya biar lebih terbuka secara emosional. Oh ya, jangan lupa juga buat jaga kesehatan dan nyimbangin stres dengan istirahat di sekitar bulan Juli dan Agustus. Buat maksimalkan karisma bawaan mereka di tahun itu, materi yang kita pelajari sangat merekomendasikan 4 langkah praktis ini. Coba deh mulai berkolaborasi dengan orang lain. Kalau lagi cemburu atau curiga, hadapi pakai kepala dingin. Terus biasakan introspeksi diri secara jujur. Dan yang gak kalah penting, ayo dong banyakin bercanda. Sedikit selera humor bakal sangat membantu melembutkan sikap yang kadang dinilai terlalu kaku dan serius oleh orang awam. Singkatnya, tahun 2026 itu ditandai sebagai periode transformasi yang benar-benar monumental buat Scorpio. Di tahun itu, mereka bakal didorong buat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh negatif dan dengan berani mendefinisikan ulang apa sih sebenarnya tujuan hidup mereka. Ini waktunya buat level up. Jadi, setelah kita bedah tuntas semuanya, kelihatan banget kan begitu kita mengupas lapisan demi lapisan misteri itu, yang tersisa justru daya tarik yang sangat magnetis. Sosok yang tadinya kelihatan mengintimidasi ternyata adalah seorang pelindung yang setia, berani tapi rapuh di dalam. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan provokatif buat kita renungkan. Setelah paham kedalaman karakter mereka, apakah kalian udah siap untuk merangkul Scorpio yang kompleks ini ke dalam hidup kalian? Terima kasih ya udah nemenin ngobrol di penelusuran materi kali ini. Sampai jumpa di sesi seru kita selanjutnya.